Akhir-akhir ini muncul sebuah permasalahan yang menggemparkan masyarakat, di mana kemunculan infrastruktur mulai pemasangan pagar laut di Balai Pesisir Tangerang telah menimbulkan polemik yang cukup besar. Proyek ini diklaim bertujuan dalam mengatasi abrasi dan mempertegas batas wilayah pesisir. Namun, di baliknya muncul sejumlah persoalan, mulai dari pelanggaran hukum, kerusakan ekosistem laut, hingga dampak sosial terhadap nelayan yang kehilangan ruang akses terhadap hidup. Fakta menunjukkan pagar laut sepanjang 30 km dipasang tanpa kajian lingkungan dan izin yang memadai. Bahkan, dalam laporan liputan6.com telah terbit sebanyak 263 sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di atas laut. Ini bukan sekedar pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk perampasan wilayah terhadap ruang hidup yang seharusnya dilindungi ekosistemnya. Tentunya pagar laut ini bukan hanya sekedar pembatas. Ia memblokir jalur tangkap nelayan yang menyebabkan sedimentasi, merusak terumbu karang, dan mengganggu arus laut. Akibatnya apa? Nelayan harus menempuh jarak lebih jauh dengan hasil tangkapan yang makin menipis. Yang lebih memprihatinkannya lagi, proyek ini melibatkan aktor-aktor besar seperti perusahaan properti, oknum pemerintah daerah, dan lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat. Dan juga nelayan yang paling terdampak langsung. Justru mereka tidak terlibatkan dalam pengambilan keputusan. What? Pagar ini bukan hanya soal infrastruktur, ini soal keadilan, soal siapa yang didengar, dan siapa yang dikorbankan. Dan kini perekonomian masyarakat pesisir terguncang. Mereka yang dulu menggantungkan hidup pada laut, kini kesulitan bertahan. Di pesisir utara Tangerang, pagar laut ilegal sepanjang 30 km berdiri kokoh membatasi ruang hidup para nelayan. Proyek ini memicu protes luas karena dianggap melanggar hak publik atas laut yang terbuka. Koalisi masyarakat yang terdiri dari LBH Jakarta, Walhi, PBHI, hingga LBHAP Muhammadiyah turun tangan. Mereka mengajukan somasi terbuka menuntut pembongkaran pagar laut dalam waktu 3 kali 24 jam dan mendesak adanya transparansi. Setelah somasi diabaikan, mereka akhirnya melapor ke Barreskrim Polri, membawa bukti-bukti yang kuat, yaitu rekaman, dokumentasi lapangan, hingga potongan pagar laut. Tujuannya yaitu mendorong penegakan hukum dan juga perlindungan ruang hidup para nelayan yang ada di sana. Koalisi juga menekankan pemerintah untuk mengusut aktor bisnis besar yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, serta menyoroti dampak ekologis dan terganggunya biota laut hingga rusaknya ekosistem pesisir. Advokasi ini bukan sekedar perlawanan hukum, tetapi perjuangan mempertahankan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Suara masyarakat harus didengar dan laut tidak boleh diprivatisasi secara diam-diam oleh oknum.